arsitek biasanya punya database tuh kontraktor yang biasa ngerjain project-project mereka yang hasilnya juga sudah oke gitu. Karakter dari tanahnya kita juga harus tahu. Jadi harus, kalau dari sisi sipil harus diuji tuh tanahnya. Terutama untuk rumah 2 lantai ke atas. 2 lantai, 3 lantai itu harus ada tes sondirnya untuk mengetahui daya dukung dari tanah. Jangan lupa juga siapkan 10-20% cadangan dana untuk jaga-jaga aja. Biasanya dalam proses pembangunan itu Halo teman kokoh, kembali lagi di KUA Konstruksi untuk Awam bersama Cynthia Oktaviani. Dan di episode kali ini, kalau kemarin kita udah ngebahas soal apa sih yang harus dipersiapkan ketika mau beli rumah atau renovasi rumah. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang apa yang harus dipertimbangkan kalau kita mau bangun rumah dari nol. Pastinya Cynthia nggak sendirian karena di sini sudah ada Mas Rahmat. Halo Mas Halo, Rahmat, Cynthia. apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Sehat dong. Udah ada praktisi konstruksi kita yang udah siap sharing-sharing di sini. Dan kembali ketemu lagi sama Mas Haikal, seorang arsitek ya dari Saka Studio. Sehat Mas? sehat alhamdulillah Mbak Cynthia. Oke, jangan pernah bosen ya sharing-sharing di sini ya. Karena banyak banget nih ilmu yang kita udah dapetin dari Mas Haikal dan juga Mas Rahmat. Nah, kali ini temanya menarik nih. Kalau mau bangun rumah, apa aja stepnya? Mas Haikal dulu mungkin. Jadi kalau mau bangun rumah dari nol, benar-benar dari nol, awalnya mungkin bisa dipersiapkan itu mengidentifikasi kebutuhannya seperti apa. Kebutuhan ruangnya seperti apa, kemudian gaya arsitekturnya juga mungkin boleh mulai Pikirin ya? cari-cari referensi gitu. Sekarang kan nyari di Pinterest kah atau lihat-lihat konten di Instagram. Atau di pinggir jalan ada rumah bagus di foto. Ya, di Instagram ada yang bagus, di save Di-save, dulu, ya, bener-bener. ini rumah impianku seperti ini. Kemudian kalau udah ada gambaran kebutuhan ruangnya seperti apa, kemudian mulai menghitung budgetnya. Oke. Sekarang aku punya budget berapa, kemudian aku willing untuk mengeluarkan budget berapa untuk membangun rumah ini. Budget yang ada di sini itu juga harus mempertimbangkan pengakuisisian lahan, pembelian lahan. Iya. Kemudian untuk perencanaannya, kemudian untuk konstruksinya dan interiornya. Dan jangan lupa juga siapkan 10-20% cadangan dana untuk jaga-jaga aja. Biasanya dalam proses pembangunan itu ada hal-hal yang tidak terduga seperti itu. Pasti. Jadi harus banyak banget yang dipersiapin ya. Semuanya Betul, harus betul. kuat dananya. Betul. Terus apa lagi? Kemudian kalau sudah budgetnya, sudah ada gambarannya seperti apa, bisa mulai mencari lahan. Kira-kira aku mau tinggal di daerah mana, cari-cari di situ. Kalau memang belum ada lahannya, kalau sudah ada ya go on dengan lahan yang sudah ada. Mungkin bisa ke tahap selanjutnya, mulai ke proses perencanaan. Proses perencanaan bisa menghubungi arsitek Mas Haikal. atau desainer yang memang dia sudah mulai kumpulkan informasinya. Aku suka gaya desain yang mana nih, aku mau pakai arsitek siapa dan sebagainya, seperti itu. Nah, kalau sudah mulai masuk ke tahap perencanaan, proses perencanaan berjalan, kemudian setelah itu mulai urus perizinannya. Jadi sebelum mulai konstruksi, perizinannya harus sudah clear dulu. Ya benar-benar. Biar nanti ketika konstruksi nggak ada masalah, tiba-tiba Lagi. didatengin sama petugas kan ternyata perizinannya belum ada, PBG-nya kalau sekarang namanya PBG atau IMB lah kalau beberapa daerah yang masih pakai IMB. Ini juga sebetulnya bisa paralel, nanti perizinan ini berjalan bareng sama pemilihan kontraktor. Oke. Kalau memang belum ada kontraktor yang spesifik mau ditunjuk, ya bisa dengan tender. Tender itu misal mengundang 3 atau 4 kontraktor untuk menawarkan pekerjaannya sesuai dengan desain yang sudah dibuat sama arsitek. Kalau memang tidak ada gambaran kontraktornya siapa nih gitu, nanti juga arsitek biasanya punya database tuh kontraktor yang biasa ngerjain project-project mereka yang hasilnya juga sudah oke gitu. Sudah track recordnya sudah bagus, mungkin bisa minta rekomendasi ke arsiteknya.
Nah, habis itu masuk ke tahap konstruksinya. Oke. Tahap konstruksi ini ya nanti kan dari kontraktor ada ininya ya, apa namanya, perencanaannya juga akan berapa lama gitu. Nah, itu tinggal dipantau sama kliennya, sama pemilik rumah, sama pemilik rumah, apakah sudah sesuai dengan perencanaan kontraktor. Nanti juga bisa dibantu sama arsiteknya, karena arsitek ini kalau di kami servisnya biasanya sampai pengawasan pembangunan juga, sampai serah terima ke klien gitu. Jadi kita nggak lepas desain selesai, udah bangun terserah gitu, enggak. Tapi Nggak ditinggalin iya, ya, nggak tetap ditinggalin, monitor tetap kita juga. monitor. Oke. Kemudian setelah itu konstruksi, kemudian interiornya masuk. Favoritku. Nah, interior masuk. Pakai Ini interior musikan. juga bisa pakai kontraktor khusus interior sendiri atau pakai beli-beli barang-barang loose furniture yang misal ada di marketplace. Ada di mana-mana lah sekarang. Kemudian setelah itu finish semua selesai, baru serah terima kunci dan bisa ditempati. Seperti itu sih tahapannya mungkin ya, gambarannya. Wow, so excited. Tapi kan kadang nih kalau kita mau merencanakan pembangunan rumah tuh kita harus udah tahu ya, oke mau berapa ruangan misalnya Oh, iya, gitu iya. ya. Cuman kan kadang nih ya, atau mungkin kita kembali nih flashback ke episode pertama gitu ya. Sempat Mas Haikal bilang kalau rumah tuh harus adaptif, harus fleksibel juga gitu kan. Betul. Karena mungkin akan ada yang berubah, Betul. tambah orang, berubah hobi. Betul. Gimana caranya kita bisa memprediksi gitu, padahal kan proses perencanaannya sekarang gitu, Ya. tapi nanti in the future mungkin akan berubah kebutuhannya. Mungkin untuk menentukan kebutuhan ini kalau benar-benar belum ada gambaran awal sebelum ketemu sama arsitek, bisa mulai dengan mengidentifikasi kebutuhan dasar berdasarkan pertama jumlah keluarga dulu nih. Oke. Misalkan aku punya 4 anggota keluarga, 2 orang tua, 2 anak gitu. Oh, kira-kira jadi akan ada butuh berapa kamar nih? Berapa kamar mandi? Kamar mandinya aku prefer di luar apa di dalam nih untuk master bedroom? Atau semua kamar mandi itu ada di dalam kamar, terus tinggal tambahin 1 kamar mandi di luar untuk tamu kah? Atau untuk siapapun yang bukan penghuni rumah gitu. Kemudian tentunya pasti ada kebutuhan untuk living room, dapur juga pasti harus ada, dining room harus ada. Tinggal sebesar apa. Kalau sekarang mungkin kayak kebutuhan ruang tamu, beberapa rumah yang saya tangani Udah banyak yang nggak ada udah ya? banyak yang nggak ada. Bener. Benar. Semua itu kayak misal tamu hanya diterima di depan, kalau yang nggak terlalu dekat gitu di area teras atau foyer. Kemudian kalau tamu yang lebih dekat itu bisa dibawa masuk ke area living room, bener. atau dibawa masuk ke area dining room sekalian makan malam kah, makan siang kah, seperti itu. Yang kedua itu dari aktivitas yang ada di rumah itu. Misalkan di situ itu si bapak itu bekerjanya di dalam rumah, berarti dia perlu ada ruangan khusus untuk bekerja. Atau ada kebutuhan aktivitas untuk olahraga yang rutin, apakah perlu ada ruang gym atau kolam renang, atau ada aktivitas gemar membaca, koleksi buku. Berarti ada suatu spot yang dikhususkan untuk sebagai pojok pembaca atau mini library, atau mau yang gede sekalian tuh library yang gede beneran gitu. Kemudian selanjutnya itu dari kira-kira ke depan ada gambaran kebutuhannya ke depan itu mau seperti apa. Bayangan paling enggak apakah mau nambah anak. Ya. Itu kan bisa diterencanain ya, atau aku nggak akan selamanya kerja kantoran nih. Bisnis di Coba rumah side misalnya. hustle gitu, Iya. bisnis di rumah, apa jualan online kah, atau beternak di rumah kah, atau Bener. apa. Nah, itu mulai jadi pertimbangan untuk kebutuhan ruang. Dan terus kebutuhan ruang ini bisa dikategorikan dengan yang mana yang primer atau mandatory, yang aku kalau nggak ada ini ya nggak nyaman atau nggak oke, merasa kurang. Misal tadi kayak jumlah kamarnya ada berapa, kamar mandinya ada mandi. berapa, seperti itu. Itu masuk ke mandatory. Kemudian selanjutnya kebutuhan yang sekunder. Sekunder itu yang sifatnya tambahan tapi lebih baik ada nih. Aku pengennya ada nih gitu. Kalau budgetnya cukup, aku mau ada yang sekunder. Kemudian yang terakhir itu adalah yang tersier, sifatnya oh budgetku masih banyak nih, masih bisa nih aku all-in deh Ketiga. gitu, tersier gitu. Jadi mungkin bisa dikategorikan seperti itu juga biar nanti lebih
mudah saat proses perencanaannya. Oke, jadi memang bisa dicek dulu nih kira-kira ya kebutuhannya seperti apa dan budgetnya seperti apa. Itu juga penting banget. Oke, kalau misalnya aku udah mau bikin rumah, terus pasti aku kan first step-nya adalah konsultasi sama arsitek dulu nih. Cuman kadang tuh kita bingung gitu ketika kita mau ketemu sama arsitek tuh kita harus mempersiapkan apa sih? Apakah harus bikin mood board dulu gitu atau kayak gimana sih? Enggak sih sebetulnya, kalau memang yang pertama kalau udah punya gambaran mau ketemu arsitek siapa, Ya. si arsitek ini akan mengelaborate sendiri kebutuhan ruangnya seperti apa, terus kemudian do and don't-nya apa, kemudian di situ dari klien ada keinginan khusus apa, itu sebetulnya nanti akan lebih banyak yang mengeksplor itu arsiteknya. Tapi kalaupun sudah ada gambaran, misalkan tadi kebutuhan ruangnya sudah jelas, gaya arsiteknya dia sudah punya preferensi tertentu, do and don'ts-nya sudah jelas juga, ya itu lebih enak lagi buat arsitek untuk langsung masuk ke tahap desainnya. Tapi kalau memang belum ada sama sekalipun itu tidak apa-apa, paling nanti dari arsitek akan coba ya wawancara gitulah, ibaratnya kayak wawancara singkat gitu, ngobrol aja sebetulnya, ngobrol. Jadi Brainstorming bareng-bareng. brainstorming dari bareng-bareng, nanti akan disimpulkan sama arsitek, bapak atau ibu itu butuhnya mungkin rumah dengan luas sekian, jumlah kamarnya sekian, kemudian ada apa aja di sini begini-begini. Nanti konsepnya yang diusulkan, kalau dari obrolan itu biasanya arsitek juga bisa mengerucutkan kira-kira gaya yang cocok sama bapak ini, ibu ini apa ya? Ke arah mana? Ke arah gitu mana ya. nih kita bisa tawarin gitu. Gitu sih sebetulnya. Oke, jadi kalau teman-teman kokoh juga masih agak clueless gitu ya, nggak perlu khawatir. Ketika kita ngobrol sama arsitek, justru nanti arsitek akan membantu memberikan saran-saran yang kira-kira cocok juga nih sama kebutuhan teman kokoh. Oke, tadi kan sempat dibahas juga nih, kalau salah satu yang perlu dipersiapkan adalah cari lahan ya, bener ya Mas Haikal ya? Betul. Nah aku penasaran, kira-kira kalau mau cari lahan itu apa aja yang harus dikonsider? Mas Rahmat, boleh dong di-share, ada nggak sih kayak checklistnya gitu kalau kita mau cari lahan harus yang begini. Kalau cari lahan ya, yang pertama kita harus survei. Yang harus survei, kita lihat konturnya dulu nih. Konturnya ya, jadi kontur itu kan bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan arsitektural atau mau kita ratakan atau gimana lah ya gitu. Yang kedua adalah karakter dari tanahnya kita juga harus tahu. Jadi harus, kalau dari sisi sipil harus diuji itu tanahnya. Terutama untuk rumah 2 lantai ke atas. 2 lantai, 3 lantai itu harus ada tes sondirnya untuk mengetahui daya dukung dari tanah. Karena yang perlu diketahui juga banyak tanah yang mengalami peralian nih. Tadinya misalnya dari sawah gitu kan, terus sudah dimanfaatkan untuk apa lagi gitu kan. Ada timbunan, jangan-jangan yang itu sampah mungkin kan gitu kan. Nah itu juga harus diidentifikasi itu, harus melakukan pengetesan karakternya kan. Jadi itu yang harus kita waspadai agar apa? Agar nanti pas perencanaan bisa sesuai kedalaman pondasi yang dibutuhkan berapa dan sebagainya, sehingga tidak perlu penambahan perkuatan konstruksinya. Gitu. Oke, jadi ternyata emang kalau kita mau cari lahan tuh bener-bener dipikirin gitu ya, tanahnya kayak gimana, konturnya seperti apa. Ya. Terus kalau kita misalnya udah dapet nih lahannya gitu, terus arsiteknya juga misalnya udah dapet gitu. Next step-nya apa lagi Mas Rahmat? Yang harus dipersiapkan kalau kita mau bangun rumah? Yang harus siapin budgetnya. Jadi kalau udah semua. Itu dia. Kita udah dapat di mana ya budgetnya ya? Uangnya dari mana ya? Tadi lahannya udah ada, rencananya udah ada, maka berapa sih dana yang harus disiapin kan buat bangunnya gitu kan? Nah, problemnya sekarang kalau budgetnya kurang, gimana tuh Mas? Nah, budgetnya kurang, itu juga banyak dialami oleh yang lain juga. Aku pun kayak suka mengalami. Ya, jadi kalau budgetnya kurang, itu kita bisa ambil langkah menurunkan spesifikasi material sebagian. Jadi sebagian material itu, terutama material finishing itu bisa kita turunkan grade-nya. Jadi yang nggak boleh ditawar adalah material struktur. Jadi mau rumah dengan budget berapapun, material struktur itu nggak boleh ditawar. Betul. Karena struktur nggak mungkin digonta-ganti kan. Kalau material finishing masih mungkin lah bosen dengan warna ini, masih bisa lah ganti dengan pilihan itu. Kalau struktur nggak boleh. Ya, makanya dari awal itu harus ditentukan tuh kalau mau bikin struktur beton, yang pasti semuanya harus pakai semen 3 roda. Jadi biar lebih awet, durable. Jadi lebih kokoh pastinya lebih kokoh selamanya. Nanti kalau masih belum masuk lagi nih gimana kan gitu. Kita bisa mencoba mengakali, mengecilkan dimensinya. Jadi tadinya misalnya luasan rumahnya 100 meter persegi gitu kan. Coba deh dibikin 70 dengan tidak mengurangi fungsi dan kebutuhan tadi kan.
70 apakah bisa gitu kan? Kalau bisa ya kenapa nggak jalan di 70 itu aja dengan luasan yang lebih kecil tapi semuanya bisa tercapai. Ya. Yang berikutnya kalau itu kiranya tetap mau yang 100 meter lah, nggak mau yang 70, nah mungkin bisa pakai cara membangun yang bertahap atau Oke. parsial. Gitu. Tiga Roda ini punya platform masterrumah.id. Oke. Jadi di situ Mbak Cynthia bisa melakukan perkiraan biaya yang dibutuhkan. Jadi tinggal dimasukin aja nih luas lahannya Mbak Cynthia berapa, bangunan yang mau dibangun itu ukurannya berapa, lebar berapa, panjang berapa. Ada ruangan apa aja, ada ruang tamunya berapa, ruang tidurnya berapa, dapurnya berapa, dimasukin aja di situ semuanya. Setelah luas bangunannya dimasukkan, kemudian milih materialnya yang mau digunakan. Bisa di situ juga? Bisa di situ. Wow. Yang pasti strukturnya di situ sudah kita masukkan yang paling aman. Speknya menggunakan spek material terbaik. Tapi untuk material-material lainnya bisa dipilih tuh. Misalnya dindingnya mau pakai bata merah atau bata ringan. Bisa tinggal dipilih, itu dimasukin. Terus plasterannya, gentengnya mau pakai genteng beton atau genteng metal. Catnya mau pakai yang medium grade atau yang premium grade. Keramiknya, masukin aja semuanya di situ. Nanti tinggal dikalkulate. Wow. Tinggal dihitung, langsung keluar tuh estimasinya biayanya. Jadi dia main range gitulah. Jadi range itu yang perlu disiapkan. Kurang lebih gitu, biar ngitungnya nggak terlalu ribet. Pusing ya, biar nggak pusing terus juga nggak khawatir gitu, aduh Bener, kurang masuk di budget di master tengah rumah. jalan gitu ya. Ternyata bisa langsung aja cek di websitenya ya Mas Ya, ya. masterrumah.id. Masterrumah.id. Udah cobain belum teman Kokoh? Harus dicobain kalau teman-teman Kokoh mau coba bikin rumah dari nol biar ada bayangan juga, karena banyak banget nih pertanyaan juga di sosial media. Berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk bangun rumah? Padahal kan itu tergantung banyak variabel ya. Mas Variabelnya Rahman banyak ya. sekali. Benar banget. Nah terus next step-nya nih kalau udah nyiapin budget dan lain-lainnya, apa lagi Mas? Ya sebenarnya kalau tadi misalnya kalkulasi sudah aman, budgetnya sudah ada sesuai itu ya tinggal jalan kan, tinggal dibangun aja. Cuman masalahnya adalah estimasinya katakanlah sekian ratus juta, cuman dananya yang tersedia masih katakanlah 50% atau 80%-nya. Itu perlu strategi-strategi selanjutnya bagaimana. Apakah kalau kita sudah mulai start, itu kita harus tentukan nih keputusannya. Mau bangunnya bagaimana? Mau bangun secara bertahapnya seperti apa? Gitu kan, mau dari luasannya yang nggak dibangun semuanya dulu gitu kan, sekian persennya luasan yang ini yang dibangun, atau finishingnya yang bertahap gitu kan. Tapi yang harus diingat adalah ketika bangun bertahap itu harus pikirkan kenyamanan dari saat menghuni. Jadi jangan sampai tadi budgetnya sudah ada, oke deh start bangun. Oke, katakanlah dari desain awal 70% lah sebenarnya, tapi nggak ada lantainya, nggak ada keramik kan nggak nyaman juga. Itu yang utama loh ya. Benar gitu kan. Jadi harus dipilih juga tuh, harus dijustifikasi mana aja bagian-bagian yang dibangun. Itu kalau dananya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, memang harus ada justifikasi di situ. Oke. Jadi itu kalau misalnya kita lihat sekarang tuh rumah tumbuh gitu kali ya Mas Rumah ya. tumbuh. Semua parsial gitu ya. Parsial. Jadi ya biasanya kan gitu ya. Karena uangnya kan juga mungkin bertahap. Ya, budgetnya bertahap. Jadi sebenarnya nggak apa-apa juga teman-teman Kokoh kalau mau pakai sistem parsial seperti itu, tapi harus dipertimbangkan juga tadi aspek kenyamanannya ya. Harus utamakan yang benar-benar primernya apa. Betul. Ya, kalau primernya udah baru ke sekunder dan juga tersier. Tapi perlu diingat Mbak. Jadi kalau bangun rumah tumbuh, itu budgetnya juga harus kita koreksi nih. Oke. Karena nanti katakanlah kita mau bangun lagi di 2 tahun lagi gitu kan. Iya. Pasti di situ harga material sudah naik. Oh iya benar. Harga tukangnya sudah naik, itu kan harus justifikasi lagi. Jadi jangan berpedoman ke budget awal lagi, harus ada. Itu konsekuensinya lah kalau bangun bertahap, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi itu benar-benar harus dipertimbangkan baik-baik sama teman Kokoh semuanya yang mau bangun rumah dari nol. It's okay kalau mau bertahap, tapi memang ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Nah, Mas Haikal mungkin boleh ditambahin juga nih, apa aja yang mesti dipersiapkan lagi ke depannya? Jadi yang namanya bertahap itu kan dibagi beberapa tahap, entah 2 tahap atau 3 tahap gitu. Tahap pertama selesai dihuni dulu nih. Nah nanti ketika mau masuk tahap 2 harus diperhatikan juga bagaimana ketika konstruksi itu berjalan, jangan sampai akhirnya harus orang yang udah tinggal tuh pindah juga. Nah itu dari strategi pembagian pentahapannya itu juga sangat menentukan. Apakah mau dibangun dulu, misalkan rumahnya itu 2 lantai, apakah 1 lantai dulu yang atas itu nanti tapi strukturnya sudah siap nih, tinggal disambungin nanti. Jadi nggak perlu bobok-bobok dinding lagi, nggak perlu
ada orang harus keluar dari rumah dulu gitu. Tinggal kerjaan di atas saja atau depan belakang gitu misal. Mana dulu? Misal yang depan dulu, yang belakang nanti gitu. Jadi struktur yang belakang memang belum dibikin karena belum akan ditinggalkan, dibiarkan kosong aja. Tapi nanti ketika sudah mau dibangun tahap selanjutnya, baru dibangun strukturnya, baru disambungin. Tapi juga harus dipikirkan kalau depan belakang begitu, nanti dia akses konstruksinya lewat mana. Itu dia. Jangan sampai ada orang bawa semen lewat tengah rumah seperti itu kan. Jadi harus Lagi makan ya, itu lagi makan semuanya mie ya. intinya ada di tahap perencanaan yang matang. Jadi ketika memang ada rencana untuk membangun secara bertahap, itu bisa disampaikan ke arsiteknya. Jadi nanti arsitek bisa membantu untuk mengkondisikan mana yang akan dibangun di awal, mana yang kedua, dan yang ketiga kalau sampai tahap 3 seperti itu sih. Oke, jadi betul-betul yang namanya perencanaan tuh penting banget Betul, ternyata ya. betul. Terutama ketika kita mau membangun rumah dari nol ya. Itu tadi ternyata banyak banget hal-hal yang perlu dipertimbangkan dari mulai proses perencanaan, kita harus pertimbangkan kira-kira kebutuhannya seperti apa, disesuaikan juga dengan budget kita, dan pastinya juga nanti kita akan berhubungan dengan pihak-pihak ketiga seperti misalnya arsitek, kontraktor, ataupun tukang. Dan tadi juga perlu dipertimbangkan adalah mempersiapkan budget dengan tepat dan juga direncanakan mau dibuat bertahap atau dalam satu waktu saja. Lahannya juga dipertimbangkan kira-kira tanahnya seperti apa, konturnya seperti apa, supaya nantinya rumah yang teman kokoh bangun akan menjadi tempat tinggal yang paling nyaman untuk kita. Waduh, thank you so much ya Mas Rahmat dan juga Mas Haikal yang udah sharing-sharing di sini. Aku jadi excited pengen bikin rumah lagi, gimana dong? Tapi rumahnya udah ada, mungkin nanti buat rumah kedua kali ya. Siap. Yes, dan pastinya buat teman kokoh semuanya, semoga apa yang udah di-share nih sama Mas Rahmat dan juga sama Mas Haikal bisa memberikan banyak banget manfaat, ilmu-ilmu penting untuk mempersiapkan pembangunan rumah dari nol. Dan pastinya Cynthia Oktaviani pamit undur diri di part yang pertama, tapi pastinya nanti kita bakal ketemu lagi untuk membahas banyak ilmu-ilmu baru seputar konstruksi dan juga rumah. Jangan lupa untuk bisa follow, like, subscribe semua sosial media yang ada dari Semen Tiga Roda. Kalau belum follow Instagram dan juga TikToknya, jangan lupa di follow. Dan pastinya ikutin juga kuis-kuis seru untuk kalian semua yang udah nonton KUA Konstruksi untuk Awam. Kalau teman-teman kokoh punya pertanyaan, boleh juga langsung diketik di kolom komentar yang ada di bawah sini. Nantinya di episode berikutnya kita akan bahas nih pertanyaan dari teman-teman kokoh. Langsung tuntas oleh ahlinya. Kalau gitu, Cynthia Oktaviani pamit undur diri bersama dengan Mas Rahmat dan juga Mas Haikal. Sampai ketemu lagi di KUA. Konstruksi untuk Awam. Bye.